Selamat siang semuanya. Siang. Kami ingin mempresentasikan sebelum itu baik yang bermanfaat makro maupun mikroekonomi. Faktor makro ada yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi, harga perdagangan
Januari 2007 mengharuskan keenam nilai variabel independen untuk bulan Januari 2007 diestimasi. Ini berarti menyangkut pemilihan metode penilaian atas variabel bebas seperti metode rata-rata, metode smoothing export function, dan metode lain. Metode rata-rata sendiri dapat mencakup rata-rata tertimbang dan rata-rata bergerak atau moving average. Moving average sendiri memiliki banyak variasi seperti moving average 3 bulan, moving average 6 bulan, dan seterusnya. Metode lain yang satu berarti estimasi harga bulan Januari 2007 sama dengan nilai variabel tersebut 1 bulan sebelumnya, yaitu bulan Desember 2006. Di tabel 19.2 menentukan nilai estimasi variabel independen menggunakan metode naik minus 1. Estimasi nilai tukar SBI Januari 2007 sebesar 0,81% sama dengan nilai aktual tingkat bunga SBI bulan Desember 2006. Estimasi nilai kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah untuk Januari 2007 besar 9.020 rupiah. Next. Selanjutnya, nilai estimasi ini akan digunakan untuk memprediksi harga saham dengan memasukkan nilai estimasi ke dalam struktur model seperti tampak dalam tabel 19.2. Harga prediksi saham dapat berbeda dengan harga aktualnya, dan perbedaan itu muncul karena, yaitu yang pertama, kesalahan estimasi nilai variabel independen, dan yang kedua, kesalahan struktur model. Yang keempat,
Berikutnya yang pertama ada pengumpulan data. Di sini data yang dikumpulkan sebagai variabel dependen adalah perubahan harga saham individu atau return. Indeks yang dimaksud bisa bulanan, triwulan, atau tahunan, tergantung tujuan prediksi. Prediksi ini bisa berbentuk jangka pendek atau bulanan, jangka menengah atau triwulan, dan jangka panjang atau tahunan. Untuk memprediksi return saham, data indeks saham tersebut perlu dijadikan return saham terlebih dahulu. Berikutnya, kita juga perlu mengumpulkan data variabel independen, yaitu faktor makro yang berpengaruh terhadap harga saham, misalnya indeks pasar, inflasi, bunga, kurs valuta asing. Sama halnya dengan perhitungan prediksi harga saham, kita akan menggunakan 6 variabel independen, yaitu bunga SBI, inflasi, kurs dolar Amerika Serikat, kurs euro, indeks Nikkei 225, dan indeks DJIA. Semua jenis variabel tersebut dihitung nilai relatifnya, yaitu persentase perubahan nilai variabel. Yang kedua ada pembentukan struktur model. Tabel 19.6 menunjukkan struktur model beserta nilai variabel dependen dan independennya. Koefisien konstanta bulan Januari 2007 bernilai 0,129 dan bersifat positif. Hal ini berarti bahwa besaran prediksi adalah 12,9%. Jika tidak ada pengaruh dari variabel-variabel independen lainnya, koefisien variabel bunga SBI senilai minus 9,9. Berarti bahwa variabel bunga SBI berpengaruh negatif terhadap return saham ANTM, sebesar 9,9 kali nilai estimasi variabel bunga SBI bulan Januari 2007. Struktur model bulan Januari 2007 diperoleh dengan cara melakukan regresi variabel Y atau variabel dependen dan keenam variabel X atau variabel independen dengan initial set 18 bulan data return menggunakan full multiple regression pada program Minitab 15. Yang ketiga, estimasi nilai variabel independen. Estimasi nilai variabel independen ditunjukkan pada tabel 19.7 dengan menggunakan metode naif -1. Yang keempat ada harga prediksi. Tabel 19.8 menyajikan hasil perhitungan prediksi return. Prediksi return bulan Januari 2007 sebesar 0,136 berarti bahwa investasi akan menghasilkan keuntungan sebesar 13,6%. Sebaliknya, prediksi return bulan Februari 2007 sebesar minus 0,008 berarti bahwa investasi di bulan itu akan menghasilkan kerugian sebesar 0,8%. Variabel SBI sebesar 0,080 berarti SBI berpengaruh negatif atau mengurangi sebesar 8%. Sedangkan kurs dolar Amerika Serikat sebesar 0,075 berarti kurs dolar Amerika Serikat berpengaruh positif 7,5% atau menambah terhadap return saham ANTM bulan Januari 2007. Demikian seterusnya untuk variabel independen lainnya. Yang kelima, mengambil keputusan antara membeli atau tidak membeli. Tabel 19.9 menyajikan hasil perhitungan alfa untuk saham ANTM. Alfa merupakan hasil dari prediksi return dikurangi minimum return. Minimum return harapan untuk saham ANTM di sini didapatkan dengan menggunakan metode CAPM, yaitu nilai alfa positif berarti saham layak dibeli atau under value stock, sedangkan jika nilai alfa negatif berarti saham tidak layak dibeli atau over value stock. Yang berikutnya ada hasil investasi. Tabel 19.10 menunjukkan efektivitas model dengan membandingkan antara return investasi aktual dengan return prediksi kita. Sebagai contoh, return aktual untuk Januari 2007 di sini dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu return aktual Januari 2007 adalah IASI Januari 2007 per IHSI Januari 2006 dikurang 1. Return aktual Januari 2007 sebesar negatif 0,025, namun berdasarkan prediksi investor melakukan investasi, sehingga pada bulan itu investor menderita kerugian sebesar 2,5%. Return aktual Februari adalah 16,6%, tetapi berdasarkan prediksi investor tidak melakukan investasi sehingga investor mengalami opportunity loss. Untuk return aktual bulan Maret dan April sebesar 0,302 dan 0,317 dan berdasarkan prediksi investasi dilakukan sehingga investor mendapatkan keuntungan.
Secara keseluruhan dari 12 bulan total prediksi, hasil prediksi meleset atau return negatif atau nihil sebanyak 8 kali, dan hanya 4 kali prediksi ini tepat di mana investasi menghasilkan keuntungan atau return positif. Dari tabel ini, kita juga dapat menyimpulkan bahwa efektivitas model ini adalah 0,10 per 0,11 dikurang 90%. Saya kembalikan ke moderator.